Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat karunia. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ustaz Najib sebagai narasumber pada siang hari ini yang akan membedah Daulat Pangan Al-Thayyib. Selamat datang di Bekasi di pesantren Utsman bin Affan sekaligus kantor perkumpulan masyarakat Pelimpahan Al-Thayyib. Ya, begitu juga Ustaz Hari. Selamat datang Ustaz. Jazakallahu khair sudah bersedia hadir di sini. Insyaallah Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya dan saudara semua yang ada di Facebook maupun di podcast MSADI, hari ini masih suasana merayakan kemerdekaan di berbagai tempat. Mungkin ada perlombaan, ada berbagai hiburan. Nah, kita mengisi dengan seminar. Insya Allah seminar ini temanya membedah Daulat Pangan Al-Thayyib yang akan mengarahkan bagaimana Daulat Pangan Al-Thayyib adalah solusi bagaimana bangsa ini menjadi maju. Ya, karena tema di 75 tahun Indonesia Merdeka ini, Indonesia maju. Apakah masih proses menuju atau sudah maju? Nah, ini yang kita lihat sekarang. Kita di dalam industri halal itu masih belum berperan di ekonomi halal dunia. Kita belum merupakan produsen produk halal di dunia. Baru ada sekitar 2 atau 3 produk yang top 200 produk yang ada beredar di dunia ini, itu baru sekitar 3, kalah sama Thailand yang sudah lebih dari 20. Begitu juga dalam Human Development Index itu kita masih di angka 111 di 189 negara, ya, berarti kita masih tertinggal. Maka jika kita lihat negara-negara yang nomor 1 Human Development Index-nya itu memperhatikan kualitas pangan Al-Thayyib, maka di Indonesia yang mayoritas Muslim ini sebenarnya sudah ada petunjuknya bagaimana kita supaya komitmen konsisten konsumsi halal thayyiban. Nah, Human Development Index itu juga ukurannya adalah pendidikan, kesehatan, dan pendapatan saja. Ya. Maka ini sekali lagi Daulat Halal Thayyiban ini menjadi solusi atas ketertinggalan kita, di mana kita juga masih ada anak-anak yang stunting. Ya, kalau di tahun 2018 kalau nggak salah ada 9 juta anak-anak stunting kurang gizi. Nah, ini berarti kesehatan bermasalah. Nah, pendidikan juga begitu, apalagi pendapatan. Ini jangan sampai kita resesi. Sebelum terjadi resesi atau depresi ekonomi, maka mudah-mudahan dengan seminar ini kita mendapatkan pencerahan. Jadi setiap kita pribadi dari warga negara Indonesia ini semakin paham bagaimana kita bisa menjadi solusi atau saling menguatkan, salah satunya dengan membangun kedaulatan pangan halal thayyiban. Barangkali itu pengantar dari saya. Saat nanti di sesi akhir kita bisa mengadakan tanya jawab. Silahkan teman-teman sahabat di Facebook atau di podcast bisa menyampaikan pertanyaannya di komen Facebook, nanti akan dijawab. Nah, untuk kesempatan kedua nanti Ustaz Hari akan lebih spesifik pada mungkin bidang kesehatan, Ustaz. Ya, ingin membahas bagaimana supaya setiap kita dan anak keturunan kita, generasi penerus kita ini sehat dan cerdas, sehingga apa langkahnya yang harus diperhatikan, bagaimana. Nah, ini nanti Ustaz Hari akan membedah. Nah, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Ustaz Najib. Sebelum saya persilahkan, saya perkenalkan Ustaz Najib ini termasuk inspirator pelopor Daulat Pangan Al-Thayyib.
telah dihasilkan. Beliau juga seorang dai, trainer, pengusaha, dan kalau dibacain ini bisa setengah jam sendiri gitu kan. Maka apa yang saya sampaikan saya kira cukup. Sebagian besar sudah mengenal produk-produknya. Nanti untuk lebih detailnya Ustaz Najib akan menyampaikan. Demikian Abdul Ustaz dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amara syadallahu sayyidina Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya, saudaraku, Bapak, Ibu. Terima kasih Syekh. Jadi ini ada saudara saya Pak Hari yang Masya Allah ini luar biasa, yang menginspirasi perjalanan kita dalam rangka bagaimana mampu menikmati indahnya perjalanan hidup yang bisa dirasakan bukan sekedar bibirnya karena dikasih apa merah-merah, terus kemudian tersenyum bisa manis, terus senyumnya bisa memikat orang walaupun hatinya dalam kepiluan. Tapi saya yakin kalau yang diobrolin soal daulat pangan halal thayyib begitu ya, pasti hatinya akan tersentuh dengan kekuatan la ilaha illallah, kekuatan iman, doanya akan terijabah, fisiknya kuat, sehat, cerdas, memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang. Dan ketika kita dihadapkan dengan ini ngikuti istilahnya Ustadz Hadi, Ustadz keren-keren dede, walaupun saya orang di daerah timur, desa ya, di Malang, karena terpenting bagaimana membangun competitive advantage kita, menyiapkan SDM yang siap bersaing secara global. Jawabnya hanya satu, gerakan daulat pangan halal thayyib dan membangun keilmuan yang mapan. Ilmu di sini artinya ilmu yang lahir dari ruh gerakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan sehat, kuat, secara finansial cukup, ngambil dari ruh gerakannya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi pagi ini kita ngobrol dua hal, Ibrahimiyah dan Sulaimaniyah. Wah, Keren. Jadi ngobrol Ibrahimiyah dan Sulaimaniyah. Sehingga kalau tersenyum, kalau kemarinnya dirasakan senyum bibirnya saja karena lips dan kepentingan dompet supaya isi duit, tapi sebenarnya hatinya teriris-iris karena sebenarnya ruh Allah, ruh tauhid belum masuk di dalam hatinya. Yang bicara soal iman, berangkat dari gerakan daulat pangan halal thayyib, maka tadi beliau menyampaikan satu, faktor kesehatan, dua, faktor pendidikan, tiga, faktor pendapatan. Ini keren. Kalau bahasa saya mungkin untuk mewujudkan ini, yang pertama bagaimana loyalitasnya dibangun, terus kemudian yang kedua integritasnya bagaimana ditata, baru kemudian yang ketiga masuk ke kapasitas keilmuan akan menghasilkan itu. Nah, dari ketiganya ini kalau betul-betul bisa diramu akan berpengaruh terhadap isi tas Anda. Wah, kan gitu kan? Ya, kalau isi tasnya itu gambarnya masih gambar pedang, belum merdeka. Gambarnya Pati Murad, Kang Ibu pegang pedang, kita berarti masih masa-masa perjuangan. Tapi kalau sudah pakai kopiah seperti Ustadz Hadi, kan? Gambarnya Soekarno-Hatta, warnanya merah. Ini berarti sudah merdeka. Wah, ini sudah merdeka. Ini sudah merdeka. Nah, ini apa? Tolok ukur yang
secara umum bisa kita jadikan sebagai pijakan. Nah, ngomong mengenai masalah gerakan daulat pangan halal thayyib, pasti ini yang akan menyebabkan apa tadi, kualitas SDM. Yang kedua, kesehatan, ya. Berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan kekuatan fisik, berkaitan dengan kecerdasan, berkaitan dengan diterimanya doa, berkaitan dengan nyambungnya hati dengan Allah, sehingga hubungannya erat dengan kekhusyuan ketika sholat, ketika beribadah, dan untuk selanjutnya berhubungan dengan halawatul iman. Apa hubungannya kalau bumbu masak halawa ini? Halawatul iman, nikmatnya iman. Iklannya jangan lupa bumbu masak halawa. Boleh Mas nih Mas. Nah itu, sehingga inspirasi kita ini sebenarnya, kalau saya tadi menyampaikan ke teman-teman pagi subuh, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran surah Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah ini tadi pagi subuh ini kan cerita soal lele. Nah, sehingga ingat lele, ya ini Pak Hari. Nah, ini cerita Pele, pemain sepak bola. Tahun berapa Pak? Sekitar tahun 70-an. Sekitar tahun 70-an, pemain tenar sepak bola kulit hitam. Apa hubungannya dengan lele? Nah, ternyata Pele itu pemain bola. Bola itu kan bulat. Nah, bagaimana membuat pentol lele, halal thayyib. Nah, itu yang tadi pagi menjadi bahasan hangat supaya mendapatkan omega 3-nya, omega 6-nya yang kaitannya dengan kecerdasannya, nutrisinya, asam aminonya itu yang sedemikian banyak, dan berbagai kandungan residu dan sebagainya sudah dihilangin dan sebagainya, itu merupakan satu rangkaian dari gerakan daulat pangan halal thayyib. Sehingga kami sampaikan tadi pagi itu Jawa Barat atau Bekasi satu berapa tadi? Satu bulan 40 ton per hari kebutuhan itu mana? Jabodetabek. Ukurannya 240 ton per hari. Berarti kalau 1% itu kan 2,4 ton per hari. Ini bukan ngomong soal bisnis, tapi ngomong bagaimana supaya doa saudara kita diterima, bagaimana supaya saudara kita cerdas, bagaimana supaya saudara kita ini kuat, bagaimana supaya iman saudara kita ini semakin mantap, bagaimana supaya saudara kita doanya diterima, supaya bisa menegakkan pedang-pedang malamnya ini sebagai silahul mukmin, ad-du'a'u silahul mukmin. Doa ini senjatanya orang beriman. Lah kalau doanya nggak diterima karena soal makanannya nggak halal thayyib, ini masalah. Kalau kita mau mengambil ceruk 1%, itu berarti hitungan tadi pagi salah. Tadi pagi itu hanya 1,4, berarti 2 kali lipat kan, 240. Hitungan saya 140. Nah tinggal nambahkan, berarti bukan 7 ton sebulan, tapi ya hampir 13-12 ton. 12 ton sebulan. Ini kalau ngomong 1%. Tapi masa 1%? Kita itu jangan materialis lah. Belum pengen sepeda motor, nggak nyebut merek ya. Kecuali mereka ngasih royalti ke sini ya, sponsor. Yang kedua, pengen rumah yang tipe 36 dengan sepeda motor dengan harga 23 juta. Kok materialis amat ya? Nggak perlu materialis seperti itu. Tapi kalau kita pengen 1% dari saudara kita yang mengkonsumsi lele di Jabodetabek supaya doanya terijabah dengan mengupayakan lele yang halalan thayyiban, yang kalau saya obrolkan sekarang secara detail teknis saya rasa terlalu panjang. Nanti beliau akan kupas lele yang halalan thayyiban itu seperti apa dalam sesi yang lain. Tapi kalau ini kita lakukan, kalau ini betul-betul kita lakukan,
1% saja dari seluruh serapan itu menjadikan saudara kita doanya diterima, sehat, cerdas, kuat. Ini jihad, Bung. Ini persiapan menuju merdeka yang sesungguhnya. Mari Bung rebut kembali. Halo Bandung. Kan ini satu hal yang perlu menjadi bahan untuk pemikiran kita. 1% saja demi menyelamatkan saudara kita, diatur harganya yang wajar, yang layak, yang pantas dengan kos produksi, dengan bagaimana saudara-saudara kita mulai dari hulunya, mulai dari pembibitan, yang ternak, yang bagian mengolah, pengemasan, yang memasarkan, bagaimana semuanya kebagian, dan yang mengkonsumsi mendapatkan sehatnya dan doanya diterima oleh Allah SWT. Saya tidak ngomong 100%. 1% saja serapan yang tadi mimpinya punya sepeda motor, nggak usah mimpi sepeda motor, nggak penting. Tapi saya yakin rumahnya bukan tipe 36 lagi. Saya yakin rumahnya paling tidak tipe 50 dapat. Mobilnya paling tidak ya kelas-kelas harga 300 juta dapat. Jadi bukan sepeda motor, bukan rumah kecil, kita tidak memimpikan, tapi Allah pasti kirim. Pasti Allah berikan. Kenapa? Kita ingin bagaimana doa kita dijabah, diterima. Kita ingin saudara kita cerdas. Kita ingin saudara kita mendapatkan sentuhan iman, halawatul iman itu. Bagaimana saudara kita? Jadi kita berpikir strategis, konseptual, terukur, terstruktur. Gitu ya. Tapi ini penting, ini bagian dari hal yang menjadikan kita bisa membuat sesuatu. Contoh sederhana, kami kebetulan saya nggak pernah berpikir punya pabrik, nggak berpikir punya perusahaan ini, punya perusahaan macam-macam. Tapi karena ingin saudara saya mendapatkan, saudara-saudara semuanya merasakan bumbu masak yang halalan thayyiban, ngobrol dengan teman-teman yang ahli, yang punya kapasitas, yang punya duit, punya macam-macam. Yuk buat pabrik, jadi pabrik halal, distribusi ada. Kemudian begitu kita ingin saudara kita sehat, tapi dari obat-obatan yang halalan thayyiban, bukan yang haram, bukan yang subhat, bukan yang dilarang oleh Allah, yang halal, thayyib. Gimana? Ayo kita siapkan. Allah kirim Pak Hari, dipertemukan, lahirlah produk-produk Indobio, ada Imun, ada Gastro, ada Tumire, macam-macam, satu perangkat seret sudah disiapkan semuanya. Jadi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ini gerakan, kalau kita ngomongnya untuk perjuangan, untuk jihad dan sebagainya, Allah yang kirim. Nggak merencanakan buat pabrik, Allah beri pabrik. Allah kita nggak merencanakan buat perusahaan, Allah kasih perusahaan. Kita tidak merencanakan punya rumah, Allah kasih rumah. Kita nggak mikirkan mobil yang macam-macam, Allah kasih mobil. Ini pasti. Tapi kalau cita-cita hanya dapat mobil, dapat apa kontribusi kita dalam rangka untuk membangun peradaban ini? Ini kalau tadi saya ngomong 1%. Kalau 5% dari sekian ton itu, Allah akan memberikan jaminan lebih lagi. Kalau memang pengen diukur dari ahlul badr, ahli perang Badar, berarti kita harus menyiapkan dalam membangun kompetisi ini sepertiga kekuatan, sehingga kalau ada 240 ton, sepertiganya ya kisaran 80 ton. Kalau kita berani sehari 80 ton, ya mobilnya paling tidak harganya 1 miliar kan? Bener ini? Nomor 360. Rumahnya tipenya 360. Wah, bukan 36 tambahin 01. Tanahnya luasnya 1000 meter bisa. Bukan hanya satu tempat, akan diberi di berbagai tempat, beli rumah baru. Karena butuh tempat distribusi, mobil baru. Karena butuh mendistribusikan barang dan seterusnya. Siapa yang urus? Allah. Kita urus umat, kita cerdaskan umat,
kita bebaskan finansial umat, Allah mengurusi permasalahan-permasalahan kita. Ini tantangan-tantangan terpenting. Tinggal target kita ini seperti apa. Kalau ingin ahli badrin, ya harus 30% target. Kalau ingin agak grade sedikit lagi, paling tidak 5% target. Lebih kecil lagi 1%. Nggak. Tuai ya, kan tuai, nggak usah mikir, nggak usah ngomong berjuang lah. Ini, jadi umat Islam jangan sampai brand apa itu sekarang ini teroris, radikalis, macam-macam ini melekat pada kita karena kita ini orang-orang sumbu pendek, Cepet marah. apa jenenge, marahan, emosian, ngamuan, kalan misal. Ini kan nggak bermutu, senengannya gelutan, kalan. Ini persoalan kita. Kenapa? Karena kita tidak memiliki competitive advantage, gagal membangun gerakan daulat pangan halal thayyib yang kemudian halal menyiapkan generasi yang soleh dan solihah. Jadi ukuran soleh solihah itu adalah standar SDM yang memiliki competitive advantage tinggi. Terus kemudian pangan halal thayyib adalah standar orang beriman untuk menyiapkan competitive advantage. Yang ini tadi alhamdulillah dapat salam dari teman-teman Bionet Madiun untuk saudara-saudara semuanya yang sebuah komunitas yang dibangun oleh Pak Hari ini alhamdulillah sekarang luar biasa tumbuh mulai menasional ini. Bahkan ada yang mudah-mudahan nonton, ada yang di Hong Kong, ada yang di Taiwan, ada yang di Korea, di Jepang dan sebagainya. Mudah-mudahan ikut hadir pagi ini dan bisa menyaksikan apa yang kita lihat ini. Salam kembali pada saudara-saudara kami yang ada di Bionet yang menjadi pionir gerakan daulat pangan halal thayyib. Jadi ini satu hal yang perlu kita persiapkan sehingga umat ini betul-betul akan bisa menang dalam percaturan membangun peradaban ini. Tapi ya kalau kita ya seperti biasa-biasa saja, ya jangan mimpi merdeka. Saya tuh di depan tadi itu ada tulisan apa ya, gambar pedang itu di stiker depan itu sebelah saya narkoba, nggak salah ada kata narkobanya. Oh iya, yang narkoba itu. Gimana tulis itu tindakan anak muda dari narkoba. Kalimat perjuangan gitu. Perjuangan. Kalau satunya lagi. Perangi. Oh iya. Perangi narkoba. Ganti. Perangi kejumutan. Perangi yang haram. Tegakkan gerakan daulat pangan halal thayyib. Perangi makanan yang tidak halal thayyib mulai kapan? Mulai sekarang, mulai detik ini. Sehingga kalau masuk ke rumah, ke dapur, lihat berasnya sudah halal thayyib apa belum? Lihat minyaknya sudah halal thayyib belum? Lihat gulanya sudah halal thayyib belum? Lihat lelenya sudah halal thayyib belum? Lihat mujahirnya sudah halal thayyib belum? Lihat ayamnya sudah halal thayyib belum? Lihat bumbunya sudah halal thayyib apa belum? Lihat berbagai variabel yang ada di dapur kita yang akan masuk ke dalam perut kita. Kalau yang kita konsumsi halal thayyib, saya jamin insya Allah kita sehat. Kita berobat dengan makanan kita. Jangan sampai kita makan dari obat-obat yang kita makan. Jadi bendino makan obat terus, pil terus, tapi dirubah. Kita selalu makan obat dari makanan-makanan yang halal thayyib yang kita konsumsi. Kan keren. Satu saat kita ke dokter periksa, habis itu pulang diresep. Resepnya apa? Beras. Produksi mantap. Halalan thayyiban. Kenapa harus pakai beras ini? Beras tertinggi kandungan nutrisi 10%, protein, 10% protein. Keren. 80% kandungan karbohidrat, serat. Uniknya apa? Kandungannya sudah bukan kandungan yang masih terikat, tapi semuanya kandungan-kandungan yang tidak terikat
sudah menjadi kandungan terlarut sehingga ketika dikonsumsi bisa apa? Diabsorb semuanya oleh tubuh kita. Wah, ini kan keren. Ini kandungan proteinnya 10%, tapi terikat 6%. Yang bisa diserap tubuh kita cuma 4%. Toyib, ya kurang toyib dong. Kenapa? Diikat oleh ikatan-ikatan residu kimia, chemical, terus apa, kurang berat. Khususnya diikat oleh belerang sebagai apa istilahnya, sulfur. Ikatan sulfida, istilah kimianya seperti itu, yang menjadikan sesuatu yang kita konsumsi menjadi makanan yang tidak halalan thayyiban. Ini penting, masing-masing variabel itu perlu kita cari, uji lab, dilabkan betulkah yang kita konsumsi ini halal thayyib. Jangan sampai kalah dengan Thailand. Dengan Thailand punya 20, kita punya 2. Nah, ini kan masalah besar ini. Penduduk muslim terbesar di Indonesia. Masalah gerakan daulat pangan halal thayyib dimulai dari Thailand. Konyol. Jadi kita ini bagaimana akan menyiapkan generasi yang siap memiliki generasi yang kompetitif advantage tinggi, yang siap berkompetisi secara internasional. Ngono ceritane lesuk lek gede dadi anak sing soleh lan solihah. Allahumma amin. Dipakani panganan gak halal thayyib, pengen ning Jakarta mlakune ndek Banyuwangi gak akan sampai, saudara. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi apa, bahan inspirasi dari kita. Dan ini mungkin dari saya, nanti lebih banyak kalau ada diskusi, kita lebih banyak berdiskusi. Saya kembalikan pada Ustadz Hadi, dan nanti Pak Hari ini akan cerita tentang kesehatan halalan thayyiban. Kalau saya akan pangan ini ceritanya. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Najib yang telah memberikan presentasinya. Insyaallah kami akan langsung melanjutkan pada Ustaz Hari. Beliau ini ahli bidang farmasi, tapi ini bidangnya yang halal thayyiban. Maka bagaimana kita semuanya sudah harus tidak tergantung lagi pada obat-obatan yang sebenarnya mungkin mengurangi kualitas diri kita. Maka lebih lengkapnya langsung saja Pak Ustadz Hari untuk membahas ini. Mudah-mudahan dengan ulasan Ustadz Hari ini kita semuanya sudah mulai hijrah ke yang halal thayyiban. Apa terus? Aduh, bisnis. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa, hari ini kita bisa tatap muka ya lewat media sosial. Saya tadi di sebelah Pak Najib begitu bergelurannya semangat ya, seperti saya ingat pidatonya Bung Tomo itu ya. Allah. Luar biasa, saya juga akhirnya terbawa semangat, energinya luar biasa ya. Terima kasih Pak Najib yang sudah membawa kami untuk masuk di tatanan bagaimana kita ini sebagai umat yang betul-betul memperhatikan masalah makanan maupun obat-obatan yang akan kita konsumsi. Karena tadi sudah disebutkan, ketika sesuatu yang kita konsumsi tidak halal thayyib, maka tubuh ini akan menjadi lemah secara imunitas. Saya Arianto dari Magetan, sebelum saya lupa bercerita yang lain, saya menyapa teman-teman yang ada di Magetan, Madiun, Surabaya, kawan-kawan yang dalam komunitas Bionet yang sudah digagas oleh teman-teman, khususnya Mas Tata. Kami ucapkan banyak terima kasih atas ide-idenya selama ini. Dengan nama Bionet saya kurang begitu paham, mungkin Bionet itu adalah Indubio Trainet begitu ya, memfasilitasi teman-teman yang di bisnis Trainet dengan produk Indubio. Terkait dengan gerakan pangan daulat pangan halal thayyib, insya Allah Indubio menyambut dengan gembira gerakan itu dengan menghadirkan sebuah produk yang berbasis halal thayyib
dimulai dari pemilihan bahan bakunya, tentunya betul-betul kita tahu kualitas bahan bakunya. Yang kedua, kita tuh sebenarnya terinspirasi sering melihat saudara kita ketika sholat itu masih pakai kursi, Ustaz. Juga saudara kita, orang tua kita kadang-kadang sholat harus duduk, dan ketika mereka melangkah menuju tempat ibadah yaitu masjid, mereka jalan tertatih-tatih. Itu yang menginspirasi kami. Kenapa saudara kita itu kok fisiknya begitu gitu? Adakah yang salah selama ini? Kalau melihat gerakan Daulat Pangan Halal Thayyib ini, katakanlah apa yang kita konsumsi mulai tadi ikan lele ya, ikan lele, gurami, lauk pauk, nasi, katakan semua dah halal thayyib. Tapi kenapa kata Ustaz doa kita tuh lambat diijabah? Juga kenapa kita juga masih sakit? Adakah yang keliru? Kami melihat satu potensi ketika tubuh ini sudah halal thayyib, ketika kita sakit kita masih konsumsi sebuah solusi kesehatan yang selama ini kita konsumsi adalah produk-produk yang tentunya bukan halal thayyib. Indobio hadir untuk menjawab tantangan itu. Nah, kenapa ketika saudara kita mengkonsumsi produk-produk yang untuk kesehatan, katakanlah herbal, kok masih sakit, kok masih penyembuhan lama? Mungkin dipengaruhi satu, bahan baku. Ketika bahan bakunya kurang bagus, tentunya hasilnya juga kurang bagus. Indobio dengan kualitas yang baik, salah satu produknya adalah B-Immune tetes 30 ml. Itu adalah salah satu produk yang luar biasa, dahsyat testimoninya. Nah, bagaimana cara kerja B-Immune itu? B-Immune itu begitu kita konsumsi, dia akan memodulasi atau merangsang sel-sel kekebalan tubuh, sehingga ketika tubuh menjadi imunitas yang naik, itu kita akan sehat. Ketika tubuh sehat, gerakan Daulat Pangan Halal Thayyib ini bisa kita kawal dengan baik. Jadi bagaimana kita bisa mengawal gerakan Daulat Pangan Halal Thayyib ini dengan baik kalau tubuh kita masih sakit-sakit? Bagi teman-teman di mana saya berada, Indobio adalah sebuah solusi yang ingin sehat atau yang sedang sakit yang pengen sembuh. Dengan konsumsi produk Indobio, insya Allah membantu meningkatkan imunitas tubuh, sehingga ketika tubuh sehat, tentu aktivitas kita juga menjadi lancar. Sekilas itu tentang Indobio, begitu Ustaz. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Kami menyapa dari Bekasi buat saudara-saudara kami di seluruh tanah air Indonesia. Kebetulan ini masih di bulan Agustus. Semangat untuk merdeka yang sesungguhnya harus kita gelorakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Hari yang telah memberikan presentasinya tentang tadi produk-produk Indobio dan pentingnya kita mengkonsumsi obat-obatan yang sehat, yang halal thayyiban. Maka selanjutnya kita diskusi dulu, Ustaz. Kalau dari Facebook ada yang bertanya di Facebook? Belum Ya. Kalau tidak ada, mungkin kita sharing ngobrol agak santai gitu. Jadi pertanyaan pertama kepada Ustaz Najib dulu ini barangkali, mungkin umat perlu pencerahan Ustaz terkait dengan standar thayyib menurut syariah dan ilmiah ini, karena ini barangkali bisa menambah literasi, karena mungkin ada beberapa perdebatan yang mungkin belum ketemu ujungnya. Maka
pandangan usul di mana standar halal thayyiban menurut syariah dan ilmiah. Ini akan menjadi panduan kita barangkali untuk diterapkan apakah di dapur-dapur kita atau di rumah makan yang kita miliki atau usaha kuliner yang kita miliki. Mungkin itu satu dulu Ustaz, nanti selanjutnya ke Ustaz Ari. Ini bisa dicopot. Bisa copot, Gus? Copot-copot aja. Iya. Enggak apa-apa, usah pindah. Enggak, kepalanya. Ke bawah. Mana? Tarik ke bawah. Harus ke atas. Dari samping atau ini? Soalnya di Oke. sini. Perihal halal thayyib. Gerakan daulat pangan halal thayyib. Daulat itu sesuatu yang harus dikuasai dari hilir sampai hulu. Jadi kalau daulat pangan itu kita harus menguasai pangan mulai hilir sampai hulu. Yang bagaimana pangannya? Yang halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Terus kemudian ada saudara kita yang bertanya, halal thayyib itu seperti apa? Kan begitu kan? Iya betul. Halal thayyib di sini sebagaimana jumhur ulama mengatakan yang thayyib itu, yang halal itu belum tentu thayyib, tapi yang thayyib pasti halal. Kalau halal ini sudah banyak tahu, jadi nggak perlu menjelaskan. Tapi thayyib, nah ini definisinya macam-macam, tapi secara umum sebagaimana saya sampaikan itu yang thayyib belum tentu halal. Yang halal belum tentu thayyib, yang thayyib pasti halal. Jadi sesuatu, Ibnu Qayyim menyampaikan sesuatu yang membuat nyaman, sehat, baik hati maupun fisik, menyangkut hati maupun fisik. Jadi kalau membuat masalah tauhid tidak terganggu, wah itu halal thayyib. Dan membuat tauhid terganggu, ya berarti tidak halal thayyib. Membuat tidak sehat, nah itu ya berarti tidak halal thayyib lah. Yang menjadi masalah sekarang di Indonesia itu batasan deskripsi halal thayyib belum ada. Yang kedua, regulasi halal thayyib juga belum, regulasi thayyib itu juga belum, batasan definisinya saja belum jelas. Sehingga kalau kita ke toko mau membeli makanan yang halal gampang, tinggal melihat sertifikat BPJPH. Dulu halal MUI, sekarang halal BPJPH, gitu saja. Tapi kalau kita ingin mencari makanan yang tersertifikasi thayyib, standar thayyib itu seperti apa, itu belum ada. Dan hampir semua saudara-saudara kita tidak ngerti. Hanya saja terkadang saudara kita itu melihat thayyib bisa dilihat dari nutrition fact-nya, ingredientnya, istilahnya seperti itu. Tapi lebih jauh masalahnya, apakah jujur perusahaan dalam menulis lab ingredient jujur, tapi jujur itu belum tentu baik. Ini yang perlu kita pahami. Jujurnya bagaimana? Contoh, kalau di lab kan ya, kandungan baiknya itu ditulis, tapi kemudian apakah terus kemudian misalnya kandungan PB timbal terus dimunculkan, padahal kandungan timbalnya tinggi, kandungan aluminium misalnya yang bikin masalah, kandungan arsenik misalnya yang berlebih, kandungan merkuri misalnya, kandungan pestisida enggak ditulis karena tidak menguntungkan perusahaan, merugikan kita, tapi dia jujur dalam artian karena nggak ada yang tanya, yang beli juga tidak peduli dengan apa, yang beli juga tidak peduli dengan apa yang dibeli, yang jualan yang nggak akan menulis hal-hal yang itu lah, sehingga kita kan perlu menanyakan ini kandungan pestisidanya seperti apa, kandungan timbalnya seperti apa, kandungan bla bla bla, itu untuk standar thayyib dari sisi kandungan, thayyib dari sisi finansialnya, bahan bakunya, orang-orang yang mengerjakannya, thayyib dari berbagai hal yang itu, sehingga thayyib di sini erat juga kaitannya dengan SDM. Makanya
dalam hadis Rasulullah salah satunya disampaikan ketika komunitas orang bertakwa ini sudah terbangun, sampai muncul hadis ini, nahnu qaumun taqiyun, kami komunitas orang bertakwa, la naqulu illa ta'ama taqiyin, kami nggak akan mengkonsumsi kecuali produk yang dibuat oleh saudara kita yang bertakwa, kecuali yang didistribusikan saudara kita yang bertakwa, kecuali yang dijual oleh saudara kita yang bertakwa. Sehingga kalau belanja itu memilih ya tokonya saudara yang bertakwa, memilih ke yang dibuat oleh saudara kita yang bertakwa. Karena jaminannya itu bukan hanya sekedar jaminan sertifikat. Orang bertakwa itu pengen saudara yang bertakwa itu doanya diterima, pengen kita masuk surga bareng-bareng. Sehingga ketika wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, rombongannya ya dengan orang bertakwa, orang kafir rombongannya dengan orang kafir. Wala ya'kulu ta'amana illa taqiyun. Dan saya memproduksi sesuatu, ini niat saya untuk menyediakan pada saudara saya yang bertakwa. Kita mendistribusikan untuk saudara kita yang bertakwa. Kita menjual, membuat, ngasihkan. Ini demi supaya saudara kita doanya terkabul juga. Jadi ini kalau sudah menjadi satu komunitas, sehingga halal thayyib itu dari situ. Sehingga nanti kalau sudah digerakkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, itu pasti nanti milih bahan bakunya, cara memproduksinya, cara cari uangnya, SDM-nya, SOP-nya, semuanya ada standar-standar baku secara syar'i sesuai dengan syariah. Jadi gambaran secara umum seperti itu, sehingga ini penting dan ini menjadi sesuatu yang wajib menjadi gerakan bagi kaum muslimin. Saya rasa begitu, Ustaz. Ini ada yang bertanya dari Sri Andayani, Afwan Ustaz, bagaimana caranya mendapatkan makanan yang halal thayyib di daerah terisolir seperti tempat saya ini, Pak Ustaz? Terima kasih. Di mana ini tempatnya? Saya nggak nyebutkan tempatnya, luar biasa ini. Saya rasa dari luar Jawa ini. Bisa Irian Jaya ini. Berarti harus bikin klaster halal thayyiban. Betul. Jadi kemarin saya makan peyek. Tanya ini peyek dari mana? Peyek dari Kalimantan, dari Irian katanya begitu. Penduduknya hanya satu. Gitu. Penduduknya hanya satu. Oke. Pentingnya yadullah fauqa jamaah. Tangan Allah itu terlibat. Kalau membahasakan tangan Allah itu, saya tidak ingin terjebak bahasan Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah dan sebagainya kaitannya dengan akidah yang menjelaskan tentang ini, monggo dan diterjemahkan sendiri. Saya menjelaskan secara teks saja bahwa Allah terlibat secara langsung ketika kita itu hidup dalam sebuah komunitas jamaah dalam Islam. Jadi jamaatul muslimin yang hidup dalam satu komunitas itu enak. Jadi kalau terpencil, terisolir, saya tidak sendirian. Saudara-saudara kita muslim di sana ada. Terus kita mulai dari yang paling bisa di tempat kita. Semua tidak bisa. Kalau semua tidak bisa, satu kita komitmen. Misal kalau kami komitmen secara pribadi dulu, mulai dari mana? Mulai dari air putih. Sehingga maaf, saya terus terang ragu kalau minum minuman yang pakai filter macam-macam itu. Karbon dari mana itu? Bahannya apa? Saya di rumah ngerebus sendiri, air rebus. Dari air saja harus, terus kemudian bagaimana menyiapkan air yang terstandar halal thayyib. Nah, kalau saya membahasakan yang sehati, sehat halal thayyib, sehat belum tentu sehat menurut lembaga-lembaga yang ada, belum tentu halal thayyib. Tapi kalau halal thayyib, saya yakin pasti sehat, baik standar Indonesia maupun standar WHO, karena standar halal thayyib itu lebih tinggi dibanding dengan standar itu. Terus kemudian yang kedua, beras kita yang paling banyak. Tubuh kita ini, lek cowok kandungan airnya kan 53% rata-rata, lek cewek 47% rata-rata air. Satu, kandungan yang kedua karbon di dalam tubuh kita. Sehingga asupan terpenting apa?
asupan terpenting air. Terus kemudian zat pembentuk karbon, beras gitu, sama protein. Bagaimana kita mencarinya juga harus yang halalan thayyiban, berarti yang kedua, variabel kedua terbanyak dalam tubuh kita, beras. Alhamdulillah di dapur. Saya terus terang belanja beras bukan dari Malang. Saya belanja beras dari Ngawi, Indonesia, Jawa Timur. Saya tinggalnya di Malang. Sama siapa tak namanya? Nah ini komunitas apa tadi? Bionet. Nah dari komunitas Bionet saya beli beras, harganya harga Ngawi. Saya tidak ngomong organiknya, nggak ngomong probiotiknya, nggak penting kalau nggak halal thayyib itu. Tapi kalau halal thayyib baru penting, karena halal thayyiban standarnya itu insya Allah masuk. Nah, saya belanja ke Mas Marzuki di Ngawi sana, harganya 12.000 sekilo harga sana. Hampir sama dengan harganya beras biasa, selisih 500 perak. Nah, ini mempromosikan kok Mas Marzuki gak ngasih uang, nggak ngasih royalti, awas ya. Nah, yang kedua. Ya, Ustaz Marzuki barangkali memantau. Yang ketiga, setelah beras apa? Di dapur kita ini minyak gorengnya, belum bisa bumbu-bumbunya, cabenya, apanya, bla bla, semua variabel rempah yang ada di dalam cobek kita itu sudah halal atau belum, satu persatu. Nanti pada masanya nggak repot-repot, seluruh di dapur kita ini sudah dapur halalan thayyiban. Berarti dapurmu apotekmu. Wah, kan begitu. Ini kan dapurmu apotekmu. Nah, jadi semuanya sumber kesembuhan di mana? Sumber kesembuhan asbab dapur kita. Nah, ini harus menjadi inspirasi. Terus indikatornya apa? Sehati, sehat, halal, thayyib. Dah itu aja. Orang beriman nggak usah pakai indikator macam-macam. Sehat, halal, thayyib, selesai. Lah, variabelnya apa saja? Nah, itu nanti. Oh, harus non pestisida, non timbal, harus bla 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 bla. Terus kandungan nutrisinya, jangan junk food, makanan sampah, bla bla macam-macam dan sebagainya. Itu ada variabel-variabelnya. Beli jajan anak kita, ojek ciki, tapi apa? Ya goreng pisang goreng sendiri kan ya lebih keren kan, begitulah. Buat jajanan sendiri kan lebih keren di rumah kita. Lebih baik makan gembili, ketela, bote, suwet, arek-arek gelem gak ngerti ya. Kalau mau konsumsi herbal yang halal thayyib pakai yang mana? Herbal halal thayyib, kata Pak Haryanto ini jangan lupa Indobio. Jadi begitu, walaupun komunitas kecil dimulai dari yang paling mungkin dulu. Kalau semuanya sekarang berat dimulai dari yang kecil. Dulu saya mulai dari air. Ketemu Ustaz Hadi dulu saya cerita air, terus kemudian beras, nambah lagi. Nanti seluruh dapur, buahnya macam-macamnya, semuanya nanti bangun komunitas. Di depan rumah ada sedikit kebun, nanam bayam sendiri, lele sendiri, mulailah membangun daulat halal thayyib di sekitar kita. Kita gerakkan orang di lingkungan kita. Selalu gitu. Atas jawaban yang mudah-mudahan memuaskan, yang bisa dipahami. Ini ke Ustaz Hari. Jadi kalau kita belajar ke Rasulullah jarang sakit kan itu ya, bagaimana tetapi di zaman sekarang ini kadang orang sudah konsumsi herbal, sudah pakai tibu nabawi masih sakit juga gitu kan. Nah, ini mungkin pertanyaannya adalah tip-tipnya, bagaimana cara kita tahu bahwa tidak, yang Allah ciptakan ini kan tidak ada yang sia-sia, semuanya punya fungsional. Makanya kalau di kami mencoba mengenalkan makanan fungsional halal atau thayyiban. Nah, tetapi ini ke Ustaz Hari lebih ke supaya ini tidak salah konsumsi, jadi sakitnya ibaratnya sakit kepala tapi dikasih apa gitu ya, herbal apa gitu, nggak nyambung. Atau sakitnya sakit kanker dikasihnya sakit sendi atau rematik sehingga nggak nyambung. Nah, ini perlu tip, mungkin ilmu bagaimana supaya saudara-saudara kita ini tepat sasaran, beli herbalnya tidak salah. Ingin saya. Terima kasih
Eh, Pertanyaan yang menurut saya sederhana tapi perlu penjelasan agak luas ini, ya, global sekali. Kalau bicara hal thayyib tadi sudah disampaikan sama Ustaz Najib terhadap dengan makanan kita. Kalau bicara herbal, tentu Indobio adalah sebuah solusi yang berkeinginan mengkonsumsi herbal hal thayyib adalah Indobio. Indobio mempunyai 10 kapsul varian. Misalkan saudara kita ada masalah dengan jantung, ada produk namanya kardio yang kena kanker tumor, bisa memakai atau konsumsi dengan turmeric. Yang diabetes untuk membantu angka kesembuhannya bisa pakai diap, yang asam urat pakai deurik, atau yang pengen menaikkan imunitas bisa pakai tetes imun yang isinya 30 ml. Insya Allah semua komposisi maupun cara pembuatan sampai akhir proses filling atau pembotolan semua terstandar halal thayyib. Jadi jangan lupa saudara kita jika menginginkan sebuah produk yang halal thayyib yang berbasis herbal, Indobio sudah membuat varian yang tinggal kita sakit apa di situ tinggal kita pilih, begitu Ustaz. Insya Allah. Iya, herbal. Rasulullah dulu kuat. Sekarang tambahkan aja. Enggak. Rasulullah dulu kuat, tapi terus kemudian sehat, nggak sakit ya, jarang sakit dan sebagainya. Tapi sekarang kok saudara-saudara kita sakit-sakitan padahal sama-sama minum herbal, bahkan dikatakan atibun nabawi, herbalnya Rasulullah. Oke. Kemarin kebetulan pas kami bahas di sebuah pabrik, di pabrik kita buat herbal itu, dalam tubuh kita itu ada istilahnya dikenal human cell. Dari 100% human cell kita itu, yang milik kita pribadi itu ternyata hanya 10%. Yang 90% itu biocell. Jadi makhluk hidup berupa ada simbiom, mikrobiota dari mikrobiota lah. Ketika zaman itu, zaman Rasulullah itu kan ketika mengikuti sunatullah hidup ini, probiotik kita dalam tubuh ini masih sempurna. Nah, sekarang ini orang yang lahir sesar dengan yang lahir sempurna lewat jalan tolnya, itu kandungan simbiomnya itu sudah sangat beda. Sel-selnya itu banyak berbeda, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang minumnya susu ASI, anak bayi yang minumnya susu ASI dengan yang minumnya susu sapi, itu probiotik yang tumbuh itu strainnya sudah berbeda. Dengan adanya junk food, ada macam-macam, grade-nya itu berbeda, sehingga dari yang 90% itu human cell, yang 90% itu banyak yang berbeda dibanding dengan zaman dahulu. Terus kemudian masalahnya di mana kan gitu kan? Nah, ini berarti herbalnya tetap herbal, pakai herbal atibun nabawi. Misalnya madu, tetap madu, habatus sauda, tetap habatus sauda. Misalnya terus kemudian minyak zaitun, herbal Nusantara, herbal Quran, herbal surga dan sebagainya. Itu pertanyaannya, iya herbalnya herbal sunnah, cuman cara nanamnya juga nyunah apa enggak, ini masalah juga. Kandungan pestisidanya tinggi apa enggak, ini masalah juga. Jadi nek ngomong nyunah itu, ngomong kurma, ya jangan nanya kurmanya, budidayanya itu sesuai zaman Nabi dulu apa enggak. Itu namanya cara berpikir integratif, ya, terintegrasi. Sehingga kalau ngomong kurma Nabi, kurma zaman Nabi, cara pola tanamnya seperti itu, kandungannya masih utuh seperti itu. Contoh, Nigella sativa ini habatus sauda yang terkenal kan, habatus sauda dari Habsah kan gitu kan. Habasyi itu Ethiopia ya, perbatasan apa?
perbatasan Ethiopia, ini masuk Afrika. Gitu. Habatus sauda di Habsah, kok di Habsah di mana? Di Habsah itu kandungan nigelonnya itu sampai antara 60 sampai 70%. Tinggi. Dan itu yang dikonsumsi Rasulullah. Lah di Afrika negara sebelah habatus sauda sama, warnanya sama, rasanya sama, susah sekali dibedakan. Tapi kandungannya hanya 5%. Lah terus berarti kan 5 banding 60 aja lah. 5 banding 60, kelipatan berapa itu? 12. Jadi 12 banding 1. Lah, ini baru dari sisi tempatnya, sehingga madu ya enggak sekedar madu. Nigella sativa, habatus sauda ya bukan sekedar habatus sauda. Semuanya itu by riset, by science kan gitu kan. By ilmu, dengan apa? Dengan ilmu, diilmui ketika menyampaikan sesuatu. Contoh, minum madu, anaknya mencret loro kabeh, di rumah ada madu, Yuna diminum madu, di rumah adanya madu hutan, diminumi madu hutan, kebetulan mencret tambah sunnah, gak bisa kayak ngobati jadi madu tambah mari, mencret tambah dehidrasi seharian. Ya bukan begitu sunnah madu, tapi kalau mencret anak kecil ya madunya yang madu perumahan, madu produksi, madu yang diproduksi yang terkontrol, jenis bunganya itu pakai bunga apa ya, misalnya madu randu, apa madu kaliandra, apa madu klengkeng, apa madu karet, apa madu asli ya. Nah ini yang perlu jadi pertimbangan. Terus kemudian pengen imunitas. Oh, kalau pengen imunitas, orangnya sehat seperti Ustaz Hadi ini gagah perkasa, siap tempur kan begitu kan? Petarung yang siap attack, struggle lah kan begitu kan? Wah, beliau harus madu hutan. Kalau nyari lagi yang madu hutan, Ustaz. Yang masih alami. Yang masih alami, bukan madu ternak. Ya seperti ini semuanya ada ilmunya, jadi nggak sembarangan. Termasuk kalau nanti ada ahli madu cerita datang ke majelis ini, kandungannya beda. Nuang madu dulu dikasih air untuk mendinginkan orang yang panas. Air dulu dikasih madu, baru madunya dimasukkan untuk memanaskan yang dingin. Nah, kita butuh pendingin, butuh pemanasan. Cara tuangnya saja beda. Ini seni tingkat tinggi nih. Sama-sama madunya. Nah, ini contoh-contoh sederhana yang perlu menjadi hasanah bagi kita, sehingga ngomong sunnah itu ya bukan tekstual, teksnya begitu terus ujuk-ujuk begitu. Iya, hanya dehidrasi tidak apa-apa sampai mati atas nama sunnah. Oh, ini masalah kita salah dalam menjelaskan ilmu, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan Allah, malah keliru hanya kata-kata sebutan Atibun Nabawi. Akhirnya dakwah tentang Atibun Nabawi malah menjadi gagal. Kira-kira begitulah gambaran secara umumnya. Terima kasih. Pak Herzat, ini sudah hampir 1 jam atau sudah 1 jam? 1 jam lebih. 1 menit. Mungkin perlu kesimpulan, Zat. Kesimpulan sekaligus nasihat dan motivasi di tengah efek pandemi ini, Zat. Bagaimana supaya 3 pilar ini, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan minimal dalam posisi aman atau cukuplah, syukur-syukur bisa lebih. Nah, ini perlu Ustaz berikan nasihat atau tips barangkali supaya saudara-saudara kita yang sedang menghadapi kesulitan-kesulitan ini dapat solusi saat gitu. Ya, jadi pendidikan yang orang tuanya belum siap jadi guru, bagaimana supaya bisa transfer ilmu pada anaknya, karena
sedang belum bisa masuk sekolah, kesehatan juga begitu, jangan sampai mungkin dirawat rumah sakit, pendapatannya juga begitu. Barangkali masing-masing 1-2 menit dari Ustaz Najib dan Ustaz Hari. Oke, sebagai closing statement, satu, dalam masa pandemi jangan lupa imunitas. Rasanya Pak Hari, imun, jangan lupa minum imun kan begitu. Tapi juga pilih makanan-makanan yang halalan thayyiban, itu yang paling penting. Terus kemudian terkait dengan 3 pilar tadi, pendidikan, kesehatan, pendapatan. Mulainya bukan dari situ, mulai yuk dari gerakan daulat pangan halal thayyib. Semuanya selesai. Dimulai dari pendidikan, nggak punya duit, nggak iso rek. Pengen sehat, gak duwe duit, ya nggak iso rek. Gampang sehat halal thayyib ya nggak iso. Pengen duit akeh, gak dimulai dari sesuatu yang bisa menggerakkan, ya nggak bisa. Ayo, kalau bisnis yang halal thayyib, makan yang halal thayyib, dodolan yang halal thayyib, produksi yang halal thayyib, diawali dari gerakan daulat pangan halal thayyib. Bahkan maaf, kita yang salah, industrialisasi pendidikan, industrialisasi kesehatan rumah sakit dan sebagainya, industrialisasi keamanan, hentikan sekarang. Gerakkan duit ke sektor real, bangun gerakan daulat halal pangan halal thayyib. Insya Allah pendidikan gratis dengan kualitas persis seperti sekarang, bahkan lebih akan tercapai. Kesehatan gratis bisa tercapai, keamanan gratis, nanti gak akan ditilang-tilang polisi lagi, selesai. Mulai dari gerakan daulat pangan halal thayyib. Ya, silakan Ustaz Hari. Statement saya sederhana. Kalau mau sehat, tingkatkan imun. Dengan cara apa? Konsumsi produk-produk Indobio. Terima kasih. Luar biasa, para narasumber ini kami ucapkan jazakumullah khairan. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan para ustaz ini, pejuang-pejuang halal thayyib ini selalu diberi kesehatan, sehat walafiat, kemudian selalu diberi rezeki yang berlimpah, umur panjang, ya, supaya bisa mendidik kami ini yang masih proses belajar dan berjuang, dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat kelak, dan tentunya keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, sehat dan cerdas. Barangkali itu yang bisa kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya. Mungkin nanti kalau ada usulan untuk ditindaklanjuti, kita bisa mengadakan meeting Zoom, barangkali. Siap, insyaallah. Dengan jarak jauh sekarang sudah ada bantuan teknologi, gitu kan. Walaupun wabah ini menghalangi kita bergerak, tapi insya Allah kita masih terus bisa memberikan manfaat bagi sesama. Dan ini sekali lagi di closing statement bahwa daulat pangan halal thayyib adalah solusi untuk masalah kesehatan, untuk masalah pendidikan, dan juga untuk pendapatan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.